Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opal Eka Pratama dengan NIM B1B1210077. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pajak kabupaten serta jenis-jenisnya. Pajak kabupaten. Adapun pengertian pajak kabupaten, yaitu pajak kabupaten adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau daerah tingkat 2 di suatu negara, seperti Indonesia, pada penduduk atau entitas yang berada di wilayah kabupaten tersebut. Pajak ini digunakan untuk mendukung pendanaan pemerintahan kabupaten dalam membiayai program dan proyek pembangunan serta penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Pajak kabupaten dapat bervariasi, termasuk pajak properti, pajak kendaraan bermotor, pajak warisan, dan lain sebagainya, tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di kabupaten tersebut. Adapun jenis-jenis pajak kabupaten. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan di suatu wilayah. Contoh, PBB merupakan pajak yang dikenakan pada pemilik rumah, tanah, dan bangunan di kabupaten untuk mendapatkan pendapatan untuk pembangunan infrastruktur. Jenis pajak kabupaten yang kedua yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil, motor, atau sepeda motor. Contoh PKB itu dikenakan setiap tahun pada pemilik kendaraan untuk mendukung anggaran pemerintahan kabupaten. Jenis-jenis pajak yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan hiburan seperti bioskop, konser, atau pertunjukan. Contoh, pemilik bioskop di kabupaten harus membayar pajak hiburan berdasarkan jumlah penonton yang hadir. Jenis pajak kabupaten yang keempat yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dikenakan pada usaha perhotelan dan restoran untuk setiap transaksi atau penginapan yang terjadi. Contoh, hotel-hotel dan restoran di kabupaten harus mengenakan pajak ini pada setiap tagihan kepada pelanggan. Adapun jenis-jenis pajak kabupaten yang kelima yaitu reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan reklame atau iklan yang terpampang di berbagai tempat umum. Contohnya, perusahaan yang memasang iklan besar di papan reklame di kabupaten akan dikenakan pajak reklame. Jenis pajak kabupaten yang keenam yaitu pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada peralihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan seperti saat pembelian atau warisan. Contohnya, ketika seseorang membeli properti di kabupaten, mereka harus membayar BPHTB berdasarkan nilai transaksi. Jenis pajak kabupaten yang ketujuh ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan pada pengambilan air tanah untuk keperluan tertentu seperti industri atau perumahan. Contohnya, perusahaan yang menggunakan air tanah dalam jumlah skala besar untuk produksi akan dikenakan pajak air tanah tersebut. Yang jenis pajak kabupaten yang ke-8 ialah pajak lainnya. Pajak lainnya ini seperti kabupaten juga dapat memiliki pajak-pajak lain yang khusus
sesuai dengan kebutuhan dan peraturan setempat. Contohnya pajak lain ini yaitu pajak-pajak khusus seperti pajak reklamasi, pajak parkir, atau pajak rumah kos-kosan bisa menjadi contoh pajak tambahan yang berlaku di suatu kabupaten. Adapun berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemungutan pajak di kabupaten. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia memiliki pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Menurut Siti Rismi 2014-11 bulan 11, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding System. Evaluasi dan analisis sistem pemungutan pajak. Evaluasi dan analisis sistem pemungutan pajak di pajak kabupaten. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2010 dengan ketentuan peralihan masing-masing pajak yang beragam, peningkatan nominal PDRD meningkat. Namun di sisi lain perlu mengalami peningkatan lagi karena tentunya daerah akan terus mengalami peningkatan di beberapa hal. Yang menyebabkan kurang optimalnya PDRD adalah yang pertama kendala internal, yaitu 50 meter terbatas kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi belum merata. Yang kedua, kendala eksternal, yaitu hukum PDRD belum jelas, kurang sinergi eksekutif dan legislatif, kepatuhan wajib pajak yang rendah. Analisisnya yang pertama yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak. Kedua yaitu peningkatan sarana prasarana yang mendukung proses pemungutan pajak. Dan yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan daerah tentang PDRD. Yang keempat yaitu peningkatan sinergi melalui dialog antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai target PDRD. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, penyempurnaan aturan hukum pemungutan PDRD. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya sampaikan yaitu secara umum pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Suatu daerah dapat melakukan pembangunan dengan cepat apabila sumber penerimaan pajaknya besar. Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah. Selain distribusi dan pendapatan lainnya, yang termasuk pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain-lainnya. Besarannya disesuaikan dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang. Dalam pemungutan pajak juga terdapat berbagai mekanisme yang ditetapkan seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk meningkatkan pajak daerah dan distribusi daerah. Sangat diperlukan peran dari pemerintah maupun peningkatan sarana dan prasarana lainnya.
Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.